Boleh saja kalau mau bicara, tapi harus membereskan orang dulu. Tracy mencekik leher Victoria dengan tiba-tiba sorot matanya kejam, bagaikan seekor singa betina yang mengamuk, seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Tenaganya sangat besar, Victoria langsung sesak nafas, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka Tracy yang dulunya lemah dan lembut, sekarang malah menjadi begitu hebat. Benar-benar dua orang yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Johnson hendak maju untuk menghentikannya, tapi langsung didorong oleh Paula. Hentikan! Tuan Besar berteriak dengan marah. Ini adalah kediaman keluarga Valence. Siapa yang mengizinkanmu berbuat sesuka hati? Keluarga Valence? Hahaha. Tracy tertawa mencibir. Keluarga Valence adalah tempat yang menyembunyikan pembunuh dan tidak membedakan benar dan salah. Kamu... Tuan Besar tidak bisa berkata-kata dalam sesaat, biar bagaimanapun tidak pernah ada orang yang berani membantahnya seperti itu. Aku pernah memberitahumu. Tracy mendekati Victoria, berkata dengan marah dan menggertakkan gigi. Kalau mau merebut priaku, aku tidak akan peduli. Tapi kamu memanfaatkan putriku untuk memprovokasiku, sengaja berakting untuk membuatku merasa jijik, maka aku tidak bisa melepaskanmu. Selesai bicara, dia mengerahkan tenaga lagi. Victoria hampir tidak tahan lagi. Jangan! Johnson berteriak dengan panik. Tuan Besar, tolong! Hentikan! Tuan Besar memerintah dengan mengayunkan tangan. Tiba-tiba belasan pistol mengarah ke Tracy. Apa yang kalian lakukan? Daniel segera maju. Turunkan pistol! Tapi mereka adalah pengawal Tuan Besar, sama sekali tidak mendengarkannya. Paula dan yang lainnya juga segera mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Tuan Besar. Paula juga berteriak dengan arogan, kalau kalian berani menembak Nona Tracy, maka kami semua akan mati bersama Tuan Besar. Arogan, benar-benar terlalu arogan. Sanjaya marah sampai gemetar. Orang-orang keluarga Moore ini sungguh semena-mena, malah berani melawan Tuan Besar. Cepat hentikan! Daniel maju untuk menghentikan Tracy. Jangan bercanda, Tracy, mereka sungguh akan menembak. Kenapa? Kamu tidak tega? Tracy memelototi Daniel dengan jijik. Daniel, aku benar-benar merendahkanmu. Demi seorang wanita, kamu bahkan tidak peduli dengan keselamatan darah dagingmu sendiri. Justru karena mempertimbangkan keselamatan Carla, makanya aku memintamu melepaskan tangan. Daniel panik. Sekarang tabib Hansen belum temukan. Kalau terjadi sesuatu pada Carla, kita harus tergantung pada Victoria. Anggap saja demi Carla, kamu lepaskan dia dulu. Saat mendengar ucapan ini, Tracy sedikit tercengang. Benar, tapi Benson belum ditemukan. Kalau ada masalah, setidaknya Victoria masih bisa menyelamatkan Carla untuk sementara. Kalau sungguh membunuhnya, itu malah akan memperburuk keadaan. Saat memikirkan hal ini, Tracy melepaskan tangannya perlahan-lahan. Victoria terjatuh ke lantai memegang leher, batuk tiada henti. Victoria! Johnson segera maju untuk memapah Victoria. Beberapa perawat keluarga Hilton bersembunyi di samping dengan ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Aku beritahu, kalau berani melakukan yang tidak-tidak lagi, aku akan langsung membunuhmu. Tracy memperingatkan Victoria dengan aura membunuh yang kuat. Keterlaluan. Johnson sangat kesal. Tuan Besar, putriku Victoria datang ke keluarga Valence untuk menyelamatkan orang. Sekarang malah ditindas seperti ini. Anda harus memberikan keadilan untuk kami. Daniel,
Tuan besar memelototi Tracy tapi memberi instruksi pada Daniel, usir wanita gila ini keluar. Kakek, kalau kamu tidak bertindak, aku akan menyuruh orang-orangku melakukannya. Tuan besar berteriak dengan marah. Ini adalah kediaman keluarga Wellens. Orang-orang keluarga Moore tidak boleh berbuat sesuka hati. Selesai berteriak, dia memegang rongga dadanya terus batuk. Tuan besar, jangan emosi. Sanjaya segera menepuk punggungnya. Saat melihat kondisi Tuan besar, Daniel teringat pada ucapan dokter yang bilang bahwa hidupnya tidak lama lagi. Hati Daniel melunak, dia menoleh dan melihat Tracy. Tapi dia belum bicara. Tracy memelototinya dengan tatapan tajam, membuatnya tidak bisa buka mulut. Tidak perlu kalian usir, aku sendiri bisa pergi. Tracy memelototi Daniel dengan dingin, berkata dengan sombong, sehebat apapun keluarga Wellens, aku sama sekali tidak peduli. Siapkan mobil. Paula memberi instruksi pada bawahan. Ayah dan putri keluarga Hilton saling memandang, akhirnya tujuan tercapai. Tapi kalau aku pergi, anak-anakku juga ikut bersamaku. Tiba-tiba Tracy berkata, setiap orang di keluarga Wellens buta. Aku tidak bisa membiarkan mereka tinggal dan mengambil risiko. Mereka adalah anak-anak keluarga Wellens. Siapapun tidak boleh membawa mereka pergi. Tuan besar sangat emosi. Kamu jangan mengira ada grup Moore yang mendukungmu, maka boleh bertindak sesuka hati. Aku katakan padamu, aku belum mati. Kamu tidak bisa semena-mena di sini. Kakek, Anda merasa Anda bisa bertindak dengan arogan seperti 2 tahun yang lalu? Tracy tersenyum mencibir. 2 tahun lalu, aku tidak berdaya, tidak berkemampuan, ditindas oleh keluarga Wellens. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut anak-anakku dari tanganku. Selesai bicara, Tracy mengambil pistol dan menodongkannya kepala Daniel. Siapa yang berani menghalangiku? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Moncong pistol langsung menempel di kening Daniel. Semua orang tercengang. Tracy. Daniel membelalakan mata melihat Tracy dengan tatapan tidak percaya. Kamu sudah gila. Daniel benar-benar tidak berani percaya dengan matanya sendiri. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya di mana seseorang menodongkan pistol di kepalanya, bahkan orang itu adalah wanita yang paling dicintainya. Kamu berani. Tangan Tuan besar menunjuk Tracy dengan gemetar. Kamu lihat saja, aku berani atau tidak? Tracy langsung menarik pelatuk. Bibi Riana ketakutan sampai terduduk di lantai. Nona Tracy, jangan bunuh Tuan. Gila, benar-benar sudah gila. Johnson ketakutan. Victoria bangkit dari lantai dengan tergesa-gesa, berkata pada Tuan besar dengan panik dengan memakai isyarat tangan. Kakek, cepat tolong Daniel. Nona Tracy, tenanglah sedikit. Kening Thomas penuh dengan keringat. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Benar. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Sanjaya segera membujuk. Anak-anak ada di rumah. Kalau mereka melihat ibunya membunuh ayahnya, maka itu akan meninggalkan bayangan di hati mereka seumur hidup. Benar, anak-anak tidak boleh, tidak punya ayah. Bibi Riana memohon sambil menangis. Ada ayah atau tidak, itu tidak masalah. Punya ibu, sudah cukup. Tracy meniru nada bicara Tuan besar dulu, berkata dengan arogan. Lagi pula, ayah ini tidak berguna, dihasut oleh wanita, tidak bisa melindungi mereka. Untuk apa dipertahankan?
Sulit mulut Daniel berkedut, tidak bisa berkata-kata. Semua orang keluarga Wellens tercengang. Selama ini tidak pernah ada seorang pun yang berani begitu arogan di keluarga Wellens, begitu semena-mena berani membantah Tuan Besar menindas Daniel. Dosa, benar-benar dosa. Tuan Besar sangat emosi sampai memegang rongga dada, batuk tiada henti, bahkan batuk darah. Saat ini suasana di rumah bagaikan sebuah ranjau yang akan segera meledak begitu tersentuh. Mami! Tiba-tiba terdengar sebuah suara anak yang manja. Tracy mendongak dan melihat tanpa sadar Carlos mengenakan piyama dinosaurus berwarna kuning berdiri di koridor lantai 2 melihat mereka dengan bingung. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Carlos, Tracy segera menyimpan pistol. Mami dan Papi sedang bermain. Semua orang tidak bisa membujuk Tracy, hanya anak-anak yang bisa. Apa yang terjadi? Saat ini Carlos juga berjalan keluar dari kamar. Dia mengenakan piyama model luar angkasa. Sepertinya belum benar-benar bangun. Dia langsung mengerutkan kening kecilnya saat melihat kondisi di lantai bawah. Kakek Buyut, bukankah kakek Buyut di rumah sakit? Kenapa tiba-tiba pulang? Carlos, saat melihat kedua cicit, hati Tuan Besar tiba-tiba menegang. Cepat, kembali ke kamar. Selesai bicara, Tuan Besar melirik Sanjaya. Sanjaya segera naik ke lantai atas dengan membawa orang, ingin membawa anak-anak kembali ke kamar. Jangan sampai mereka melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Aku tidak mau kembali ke kamar. Saat melihat sikap Tuan Besar, reaksi Carlos sangat besar. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa ingin menyembunyikannya dariku lagi? Menindas mamiku? Tidak boleh menindas mamiku. Carlos melangkahkan kaki kecilnya, berlari ke lantai bawah dengan cemas. Ini pertama kalinya Daniel merasa dirugikan. Sebenarnya siapa yang menindas siapa? Tuan Besar mengerutkan kening erat-erat. Dia tahu jelas betapa besarnya pukulan yang diterima anak-anak saat Tracy menghilang 2 tahun yang lalu. Karena hal ini, Carlos tidak memedulikannya selama 2 tahun. Mami! Carlos berlari ke bawah, merentangkan kedua tangan dan berdiri di depan Tracy, berteriak dengan marah. Kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengusir mamiku. Kalau mamiku pergi, aku akan pergi bersamanya. Aku juga. Carlos berdiri di depan Tracy. Kemanapun mami pergi, aku akan ikut. Carla juga berkata seperti itu. 2 tahun yang lalu, aku tidak melindungi mami. Kali ini, tidak akan seperti itu lagi. Carlos sangat menyesal saat teringat pada masalah 2 tahun yang lalu. Matanya berkaca-kaca, berkata dengan emosional. 2 tahun lalu, kakek Buyut membohongiku. Ingin mengantar mami pergi berobat. Alhasil, kakek Buyut mengantar mami dan nenek ke luar negeri, membuat mami diteror, nenek juga dibunuh. Kali ini, aku tidak akan percaya pada kalian lagi. Benar, Carlos mendongak berkata dengan marah. Paling-paling kami sekeluarga pergi bersama. Lagian, sekarang mami sudah punya uang, kami tidak akan kelaparan. Tuan Besar membuka mulut tapi tidak tahu harus berkata apa. Saat ini hatinya sangat rumit, terdapat kemarahan dan pertentangan, tetapi juga merasa menyesal dengan masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu. Terlebih lagi dia merasa bersalah pada anak-anak. Carlos, tidak boleh berbicara seperti itu pada kakek Buyut. Daniel berjongkok menghibur anak-anak. Kalian salah paham. Kakek Buyut tidak mengusir mami. Mami juga tidak akan pergi. Papi, apa di sini adalah rumah kita? Carlos bertanya balik pada Daniel. Tentu saja.
Daniel mengangguk. Berhubung ini rumah kita, maka kami berhak membiarkan Mami tinggal. Carlos berkata dengan percaya diri. Sekarang Mami memiliki apapun. Dia tidak suka tinggal di sini. Dia tinggal di sini demi menjaga kami. Siapapun tidak boleh menindasnya. Tidak ada yang berani menindasnya. Daniel melirik Tracy. Tenang saja. Tapi tadi kalian... Apa kamu tidak melihatnya? Mamilah yang menindas papi. Daniel tampak sedih. Kalau kalian tidak datang, dia akan memukul papi. Carlos mendongak dan melihat Tracy. Mami, apa begitu? Iya, Tracy mengangguk karena dia tidak melindungi kalian dengan baik. Itu memang pantas dipukul. Carlos membuat kesimpulan dengan tegas. Daniel tidak bisa berkata-kata. Kelihatannya dia tidak punya hak untuk berbicara di dalam rumah ini. Sudah. Tuan besar tidak berharap anak-anak terpengaruh menatap Tracy dan berkata, bawa anak-anak ke atas untuk istirahat dulu. Kalau ada masalah, kita duduk dan bicarakan di ruang kerja. Oke. Tracy meliriknya dengan dingin berkata pada Paula, bawa mereka ke atas. Iya. Paula menghampiri dan membujuk Carlos dan Carlos untuk naik ke atas. Tidak mau. Carlos tidak mau pergi, berkata dengan tersedak. 2 tahun lalu, kalian membohongiku dan menyuruhku pergi. Lalu, Mami menghilang. Anak bodoh. Tracy berjongkok menghibur dengan lembut. Sekarang, Mami sudah berbeda. Tidak ada yang bisa mengusir Mami, kecuali Mami sendiri yang ingin pergi. Tapi kalau Mami mau pergi, Mami pasti akan membawa kalian. Iya. Carlos terus mengangguk, tangan kecilnya memegang wajah Tracy. Mami, bawa Carlos kemanapun Mami pergi. Carlos bisa melindungi Mami. Baik, Mami tahu. Tracy sangat terharu. Yang patuh pergi bersama Carlos ke atas dulu. Iya, Carlos menggandeng Carlos. Carlos, kita ke atas. Anak-anak sudah pergi, aula kembali tenang. Kali ini suasana tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Daniel mulai mengendalikan keadaan. Thomas antar Paman Johnson dan Nona Victoria ke kamar untuk istirahat. Baik, Thomas melangkah maju. Tuan Johnson, Nona Victoria, silakan. Daniel, Victoria ingin mengatakan sesuatu. Daniel sama sekali tidak melihatnya. Johnson menariknya pergi. Ayo, sekarang situasinya seperti ini. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Orang-orang keluarga Hilton pergi. Sepertinya suasana menjadi lebih tenang. Mari kita bicara. Tuan besar berinisiatif berbicara dengan Tracy. Aku rasa seharusnya ada banyak kebencian dalam hatimu. Sebaiknya katakan dengan jelas. Itu lebih dari sekedar kata kebencian. Tracy memelototi Tuan besar dengan dingin. Itu dendam. Paham. Tuan besar mengangguk dengan tenang. Pergi ke ruang kerja. Baik. Sanjaya mendorong Tuan besar ke arah ruang kerja di lantai 1. Daniel dan Tracy mengikuti. Thomas dan Paula mengikuti di belakang. Sekelompok orang tiba di ruang kerja. Di sini terlihat agung dan megah. Ada semacam tekanan yang tak dapat dijelaskan. Bibi Riana dan Bibi Cecil masuk ke dalam dengan gemetar untuk menyeduh teh. Setelah selesai, mereka keluar dengan panik. Pintu ditutup, cahaya ruang kerja menjadi sedikit redup. Tuan besar duduk di kursi utama, meski lelah dan lemah, tapi dia tetap duduk dengan tegak. Sepertinya ingin memakai cara seperti ini untuk memperlihatkan kewibawaannya. Tuan besar,
Sanjaya membawakan secangkir teh panas untuk Tuan Besar. Setelah minum seteguk teh, Tuan Besar membuka mulut dengan perlahan. 2 tahun lalu, aku juga pernah berbincang denganmu di sini. Apa kamu masih ingat? Ingat, Anda bilang Anda tidak akan menyetujui pernikahanku dengan Daniel, juga memaksaku untuk mengubah marga anak-anak. Di saat yang sama, menyuruhku meninggalkan keluarga Wellens. Sejak melangkah masuk ke keluarga Wellens, peristiwa masa lalu muncul benak Tracy. Bisa dilihat betapa dalamnya ingatannya dulu. Meskipun hilang ingatan, tapi tetap bisa teringat pada kejadian tersebut. Hari ini mungkin akan menanyakan pertanyaan yang sama. Tuan Besar berkata dengan terus terang, keluarga Moore dan keluarga Wellens berselisih, memang tidak seharusnya bersatu. Kakek, ucapan Anda benar. Tracy tersenyum dingin. Jadi, kamu yang sekarang memang sudah berbeda. Tuan Besar melihatnya dalam-dalam. Karakter dan auramu seperti 2 orang yang berbeda dengan dirimu yang dulu. Sekarang sangat ada aura keluarga Moore. Apa yang ingin Anda katakan? Tracy tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Aku tahu kamu membenciku. Masalah 2 tahun yang lalu, akulah penyebabnya. Ekspresi Tuan Besar menyesal. Kalau kamu ingin balas dendam, lakukan saja padaku. Tapi, tolong jangan menyentuh anak-anak. Mereka berwarga Wellens, ditakdirkan menjadi orang keluarga Wellens. Tidak ada orang yang boleh membawa mereka pergi. Ditakdirkan? Tracy mencibir. Apa maksud ditakdirkan? Aku yang melahirkan mereka. Dalam tubuh mereka juga mengalir darah keluarga Moore. Atas dasar apa ditakdirkan menjadi orang keluarga Wellens? Maksudmu mau membawa pergi anak-anak? Ekspresi Tuan Besar berubah menjadi serius. Demi keinginan pribadimu, kamu bertindak semena-mena. Apa kamu pernah memikirkan perasaan anak-anak? Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Tracy sama sekali tidak ingin bicara dengan Tuan Besar. Kalau ingin membalas keluarga Wellens, aku sama sekali tidak perlu mulai bertindak dari anak-anak. Justru karena mempertimbangkan perasaan anak-anak, barulah aku terus bersabar dan mengalah. Tapi keluarga Wellens tidak mampu, tidak bisa melindungi anak-anak. Oleh sebab itu, aku turun tangan. Sayangnya, kalian bukan hanya tidak mampu, bahkan buta, membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Kalau membiarkan anak-anak tinggal di keluarga seperti ini, itu malah akan membahayakan. Apa yang sedang kamu katakan? Tuan Besar sangat marah. Apanya yang buta? Apanya yang membiarkan serigala masuk ke rumah? Siapa yang buta? Siapa yang serigala? Sampai sekarang, Anda masih menanyakan pertanyaan seperti ini padaku. Bisa dilihat, Anda benar-benar sudah pikun. Tracy sangat marah. Bukan hanya pikun, bahkan sok tahu. Kamu